Ya, kemudian perusahaan ketiga yaitu adalah JYP Entertainment. Ya, JYP Entertainment ini memang paling muda di antara ketiganya ya, di antara SM dan juga YG. JYP Entertainment ini didirikan pada tahun 1997 oleh Park Jin Young, yaitu jadi JYP itu memang nama singkatan dari nama pendirinya yaitu Jin Young Park, makanya namanya JYP. Nah, kita tahu nih Park Jin Young ini merupakan salah satu penyanyi solo Korea. Dia sangat populer sekali saat itu ya sebagai penyanyi solo, dan dia itu ciri khasnya adalah penyanyi solo dengan menyanyi dan juga menari, dan tariannya itu sangat atraktif sekali. Jadi dia juga punya kekuatan sendiri, dan akhirnya dia membentuk manajemen sendiri yang bernama JYP. Nah, di tahun 1998 JYP ini mendebutkan Kim Tae-woo yang cukup populer di Korea dan juga di Jepang. Walaupun nggak yang booming banget, justru yang menarik, yang sangat terkenal sekali dan menarik perhatian banget adalah Rain atau B. Itu yang debut di tahun 2002. Dia sangat populer sekali sebagai penyanyi solo. Selain bernyanyi, sama nggak jauh beda dengan JYP ya, dia selain bernyanyi dia juga sangat jago banget menari, dan akhirnya dia juga dipinang sebagai seorang aktor, dan dia juga punya banyak drama yang sangat populer sekali. Jadi Rain ini salah satu artis solo yang sangat populer. Jadi kalau kita bandingkan dengan YG Entertainment, Rain ini kayak sebanding dengan Sejin. Jadi sangat populer sekali di Korea dan juga Amerika. Di tahun 2004 JYP ini mendebutkan G.O.D. Dia juga cukup populer sih gitu, ada lagu-lagunya yang sangat populer, tapi masih belum setingkat kayak H.O.T atau sebelumnya ya. Kemudian tahun 2006 akhirnya JYP ini merilis atau mendebutkan girl group yaitu ada Wonder Girl, dimana Wonder Girl ini akhirnya meledak ya, seperti boom gitu, dan dia sangat populer sekali di Korea dan juga di Amerika. Bahkan Wonder Girl ini akhirnya juga debut di Amerika. Bahkan Wonder Girl ini juga lah yang membuat K-pop ini masuk ke Asia juga sih menurut aku, karena waktu itu dengan lagu Nobody But You gitu, kayak pertama kali mengenal lagu K-pop itu dari lagunya Wonder Girl ya. Jadi ini adalah sebagai pasar pintu masuk K-pop ini ke Asia sih menurut aku. Di tahun 2007 JYP ini mulai membuat konsep survival ya, sama seperti dengan YG Entertainment ya. Setelah waktu itu YG Entertainment bikin acara survival Big Bang, tahun 2007 JYP ini bikin survival Idol Army, dimana dia ingin menentukan boy group itu adalah 2PM dan juga 2EM. Jadi waktu itu banyak banget yang ikut di acara Idol Army. Dan pada akhirnya 2PM dan juga 2EM ini debut di tahun 2008. 2PM dan juga 2EM ini debut bersamaan, tapi mereka dua grup dengan konsep yang berbeda. Kalau 2PM ini lebih ke dance, K-pop, kemudian waktu itu mereka juga mengusung yang namanya akrobatik gitu. Kalau 2EM ini lebih ke ballad, jadi lagu-lagu mereka lebih fokus ke ballad gitu, lebih santai kayak gitu. Sayangnya nih 2EM ini nggak bertahan lama ya saat itu, karena memang mungkin kalau yang udah nonton video aku sebelumnya tentang hubungan JYP dan juga Big Hit mungkin udah tahu bahwa 2EM itu sempat dititipkan ke Big Hit Entertainment, akhirnya kembali lagi, dan beberapa membernya akhirnya juga sudah ada yang meninggalkan JYP Entertainment, ada yang masih bertahan di Big Hit gitu, sehingga akhirnya 2EM ini akhirnya sudah bubar. Sedangkan 2PM ini masih ada sampai sekarang, tetapi membernya masih dalam menjalani wamil ya, yang sudah keluar wamil ya Taecyeon, Junkei dan juga Nichkhun yang memang tidak ikut wamil. Cuman walaupun masih bertahan, tetapi Taecyeon ini sudah meninggalkan JYP Entertainment. Kita nggak tahu apakah 2PM nanti suatu saat akan comeback ya. Selanjutnya JYP juga mendebutkan GOT7 itu di tahun 2014, dan juga ada Twice, dimana GOT7 dan juga Twice inilah yang merajai di JYP Entertainment ya. Jadi saat ini memang boy group dan juga grup andalan dari JYP Entertainment adalah GOT7 dan juga Twice. Sebelumnya sih mungkin ada girl group adalah Miss A, yang dulu merupakan grupnya dari Bae Suzy, cuman memang tidak bertahan lama gitu karena mereka tidak memperpanjang kontrak banyak member. Ada 2 member yang harus meninggalkan JYP Entertainment.
walaupun akhirnya Bae Suzy tetap melanjutkan karirnya di JYP Entertainment sebagai seorang aktris. JYP dan juga YG ini kayak ada ikatan tertentu ya terhadap artisnya gitu. Kebetulan sih sang CEO ini JYP dan juga YG ya, Yang Hyunsoo dan juga JYP ini berteman dekat gitu, dan mereka juga sering bertemu bersama ya ketika mereka tampil sebagai juri di K-pop Star. Bahkan nih ketika mereka saling membuat survival. Kalau JYP bikin survival ya, kemarin yang terbaru tuh survivalnya JYP adalah Stray Kids. Dimana Stray Kids ini juga saat ini juga sangat menarik perhatian. Jadi setiap acara survival, dimana kalau JYP bikin acara survival, YG selalu jadi bintang tamu. Kalau YG jadi punya acara survival, JYP juga akan jadi bintang tamu. Jadi ada ikatan tertentu sih antara JYP dan juga YG. Menariknya untuk di JYP Entertainment ini adalah walaupun mungkin mereka tidak punya salah satu artis besar yang unggulan seperti layaknya di YG punya Big Bang, di SM Entertainment mungkin punya Suju ataupun SNSD, tapi JYP ini adalah salah satu perusahaan entertainment yang sangat stabil gitu. Jadi mereka punya banyak artis yang mereka naungi itu, tapi mereka juga memperlakukan artisnya itu sama rata gitu. Mereka dikasih waktu comeback gitu, semua satu bergantian di jadwal dengan baik. Bahkan sang CEO pun mereka masih merilis album baru, masih comeback, masih buat konser gitu. Jadi benar-benar suatu kerjasama yang terus menerus ada gitu. Dan kenapa aku bilang bahwa JYP ini walaupun tidak terlalu menonjol mungkin dibandingkan SM dan juga YG, tapi perusahaan mereka, sahamnya, kemudian pendapatannya itu adalah stabil gitu, karena ya semuanya bekerja dan menghasilkan karya terus menerus. Dan tidak sedikit sih di antara artis-artis dari JYP ini mereka bisa menciptakan lagu sendiri. Jadi ketika mereka menciptakan lagu sendiri ya mereka menghasilkan karya seperti itu gitu. Entah apapun yang nanti terjualnya bagaimana, mereka hanya terus tetap berkarya. Dan ya itulah yang membuat mungkin manajemennya mereka juga sangat bagus, sehingga bisnisnya, keuangannya dari JYP ini sangat stabil sekali. Oke, demikian nih ulasan aku tentang fakta sejarah K-pop. Jadi buat kamu yang mungkin ingin ikut komentar atau ingin tanya, kamu juga bisa komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Atau mungkin ada kata-kataku yang kurang betul, kamu juga bisa kritik di sini. Dan kalau kamu ingin melihat sebelumnya nih fakta-fakta aku sebelumnya, kamu juga bisa cek di playlistnya, itu ada K-pop. Disitu kamu bisa melihat fakta-fakta yang lainnya. Dan mungkin ada kamu yang ingin memberikan saran, Kak aku pengen bahas ini dong, bahas itu, kamu juga bisa tulis di kolom komentar kamu di bawah ini ya. Jadi ya jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya, klik tanda lonceng untuk dapat notifikasi video aku berikutnya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu nih yang mungkin setipe dengan kamu ya. Semoga apa yang aku berikan itu bermanfaat. Thank you so much for watching. See you and bye.